Di video ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang peristiwa pemberontakan disintegrasi, yaitu PKI Madiun, kemudian DITII, dan yang ketiga adalah peristiwa G30 SPKI. Yang pertama itu adalah pemberontakan PKI Madiun. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Sejumlah perlawanan bersenjata dan diplomasi dilakukan Indonesia agar bisa merdeka secara utuh. Salah satunya adalah lewat perjanjian Renville. Dilansir dari Encyclopedia 2015, perjanjian Renville adalah perjanjian antara Republik Indonesia dengan Belanda akibat sengketa kedaulatan Indonesia. Jadi perjanjian Renville ini hasilnya sangat merugikan Indonesia. Berikut adalah isi dari perjanjian Renville. Pada saat itu Perdana Menterinya adalah Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin gagal untuk memperjuangkan rakyat Indonesia di perjanjian Renville, sehingga dia kemudian dipecat dan diberhentikan secara tidak hormat sebagai menteri pada saat itu. Kemudian Amir Syarifuddin mendirikan yang namanya Front Demokrasi Rakyat. Front Demokrasi Rakyat di sini tujuannya adalah untuk membentuk sebuah organisasi yang menentang pemerintah. Setelah itu, pemerintah mengeluarkan isi maklumat pemerintah 3 November 1945. Pemerintah Indonesia isinya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai politik. Tapi dampaknya adalah PKI aktif kembali di Indonesia setelah dibukukan pada masa Jepang. Awalnya PKI menjadi partai koalisi pemerintah, kemudian karena terlempar dari pemerintah, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat. PKI itu terdiri dari Musso, Dan Aidit, dan MH Lukman. Dalam front tersebut, Amir Syarifuddin dan Musso berupaya menyatukan sejumlah kelompok yang terpecah dalam PKI. Musso juga merekrut mantan anggota tentara yang disingkirkan oleh pemerintah akibat kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Setelah memiliki anggota dan pertahanan yang kuat, PKI mulai mengecam pemerintah dan sasaran utamanya dari PKI adalah kebijakan politik dan pertahanan nasional yang diterapkan oleh pemerintah. Dari sinilah terjadi pemberontakan PKI Madiun. Kemudian yang kedua itu adalah pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII ini muncul karena bentuk kekecewaan atas perjanjian Renville nomor 4, 5, dan 6. Akibatnya, Kolonel Abdul Haris Nasution membawa pasukannya keluar dari Jawa Barat. Ini adalah foto Skarmaji Marijan Kartosuwiryo yang merupakan pemimpin Laskar Hizbullah yang membantu pemerintah untuk menjaga daerah Jawa Barat. Dia menolak mundur dari Jawa Barat karena sama artinya menyerahkan wilayah Jawa Barat kepada Belanda. Di sini saya sudah siapkan peta. Peta tersebut sudah saya tandai Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi menurut perjanjian Renville, wilayah Indonesia hanyalah Jawa Tengah. Sedangkan pemerintah Indonesia sudah memerintahkan TNI untuk menjaga wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Di Jawa Barat, Nasution, pemimpin dari TNI pada masa itu, bekerja sama dengan Skarmaji Marijan Kartosuwiryo untuk menjaga Jawa Barat. Tapi karena perjanjian Renville ini, pasukan dari Abdul Haris Nasution yang berada di Jawa Barat dan di Jawa Timur itu semuanya harus ke Jawa Tengah, karena Jawa Tengah adalah milik pemerintah Indonesia pada saat perjanjian Renville itu ditandatangani. Itu ditolak oleh Skarmaji Marijan Kartosuwiryo karena dia menganggap bahwa pemerintah Indonesia itu menyerah kepada Belanda, sehingga sikap menentang Kartosuwiryo terhadap pemerintah adalah membentuk Gerak Darul Islam atau DI dan menjadikan tentara dari Kartosuwiryo itu menjadi sebuah pasukan yang disebut dengan Tentara Islam Indonesia, dan Kartosuwiryo berupaya mendirikan negara Islam yang di Indonesia. Dan pengaruh DITII itu menyebar ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Jadi seperti itulah latar belakang dari pemberontakan DITII. Kemudian selanjutnya G30 SPKI. G30 SPKI itu adalah
aktivitas PKI semakin meningkat pada masa demokrasi terpimpin karena Soekarno mencetuskan ajaran Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Ajaran ini dimanfaatkan PKI untuk memperkuat kedudukannya dalam perpolitikan Indonesia. Bahkan, PKI sendiri itu menjadi pesaing utama dari Angkatan Darat. PKI mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima, yang gagasan tersebut langsung ditentang oleh Abdul Haris Nasution dan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian PKI menanamkan pengaruhnya pada pasukan pengawal presiden atau Cakrabirawa, kemudian kepada Angkatan Udara dan beberapa unit Angkatan Darat. Dan pada saat persaingan antara PKI dan Angkatan Darat itu memanas, Presiden Soekarno tiba-tiba kesehatannya menurun. PKI khawatir bahwa Angkatan Darat itu akan mengambil alih kekuasaan secara sepihak setelah Presiden wafat. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, PKI mengambil langkah untuk menyingkirkan pimpinan Angkatan Darat. Jadi seperti itulah latar belakang dari pemberontakan G30S PKI. Jadi inilah penjelasan tentang latar belakang disintegrasi bangsa Indonesia yang terjadi di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1965 itu berdasarkan perbedaan ideologi. Sekian video ini, saya ucapkan terima kasih.